Bahasa menjadi salah satu alat untuk manusia berkomunikasi. Dengan bahasa, manusia akan lebih mudah untuk berkomunikasi. Manusia merupakan makhluk sosial yang berinteraksi satu sama lain. Komunikasi digunakan untuk menyampaikan maksud tertentu dari seseorang kepada orang lain melalui bahasa, baik itu secara lisan, tulisan, maupun bahasa isyarat. Tanpa bahasa, kita akan sulit untuk berkomunikasi dan menyampaikan maksud ataupun tujuan kita kepada orang lain, serta berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Setiap negara memiliki bahasanya masing-masing, seperti Indonesia memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa memiliki peran penting dalam membentuk karakter manusia. Bahasa Indonesia berperan sebagai cerminan karakter bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia harus digunakan sesuai dengan konteks dan kedudukannya secara baik dan benar. Dalam menggunakan bahasa Indonesia, tidak sedikit apabila pengguna mencampur kode bahasa ke dalam percakapan dengan lawan bicara. Hal ini menjadikan masyarakat cenderung untuk memasukkan pendapat dengan cara berbicara dalam bahasa yang berbeda. Sehingga hal tersebut memunculkan suatu kasus campur kode di dalam kehidupan komunikasi di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang sejatinya mempunyai bahasa lebih dari satu sangat sulit menggunakan satu bahasa saat sedang berinteraksi dengan manusia lain. Pada suatu keadaan akan ditemukan manusia mampu berbicara dengan lelah dari suatu bahasa yang ada. Dalam hal ini biasanya disebut dengan bilingual. Campur kode dapat terjadi di mana saja dan sudah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan berkomunikasi masyarakat. Di Indonesia, campur kode sudah menjadi hal yang biasa dan sudah menjadi kewajiban di masyarakat. Hal ini dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti di kantor pemerintah, di sekolah, di kampus, di keluarga, di lingkungan tempat tinggal, tempat kerja maupun di media cetak dan media elektronik. Salah satu adalah media elektronik seperti televisi di acara talk show. Selamat datang di Komplita CL. Kali ini kami akan membahas mengenai tren bilingual yang sempat ramai atau viral di kalangan sosial media. Saya, Raja Nabila Sabina sebagai host hari ini beserta para bintang tamu yang sudah menyempatkan kehadirannya pada siang hari ini. Sebelum memulai bincang-bincang tentang bilingual, alangkah lebih baiknya kalau kita perkenalan dulu nih sama bintang tamu pada siang hari ini. Silakan. Perkenalkan, nama saya Neni. Di sini saya sebagai ahli bahasa dan kebudayaan. Perkenalkan, nama saya Indi Tiara sebagai perwakilan Kota Anda. Perkenalkan, nama saya Tegar, saya sebagai diplomat. Menurut kalian, dengan munculnya budaya bilingual di kalangan remaja akan menimbulkan dampak atau perubahan yang seperti apa sih? Oke, menurut saya sendiri sejauh ini tren budaya bilingual masih berdampak positif bagi generasi penerus bangsa. Dengan adanya bilingual, hal ini melatih generasi penerus bangsa untuk pandai berbahasa asing. Apalagi jika mengingat bahwa bahasa adalah pemersatu bangsa. Dan sebagai generasi muda, hal ini juga dapat memperkenalkan bangsa Indonesia ke bangsa lain. Remaja atau generasi penerus bangsa yang memiliki kemampuan berbahasa asing juga mungkin menyerap banyak informasi dan mudah memahami kompleksitas sosial. Oke, kalau saudari Meli ini udah menjelaskan salah satu contoh dari sisi positif tren bilingual yang ada di kalangan sosial media. Sekarang kita bakal coba tanya sama saudari Ingrid, apakah bakalan sama nih ngasih sisi positif, melihat dari sisi positif atau bahkan dari sisi negatif? Silakan saudari Ingrid. Oke, kalau menurut saya sendiri, dampak yang paling dirasakan dengan adanya bilingual ini adalah dampak negatif, di mana jika ada bilingual atau bahkan multilingual ini menyebabkan adanya perubahan pada keberadaan bahasa, kebudayaan, atau bahkan pola pikir remaja terhadap sesuatu. Dan juga adanya bilingual dan multilingual ini menyebabkan adanya akulturasi pada budaya dan juga bahasa. Dengan percampuran budaya dan bahasa ini dapat
Dan sebenarnya seseorang itu dapat mengetahui kebudayaan sendiri itu secara alami, salah satunya dengan bahasa. Namun jika seorang tidak menggunakan ataupun tidak sering menggunakan bahasanya sendiri, mereka akan kesusahan dan tidak mengenali budaya, dan artinya negara kita kehilangan satu penerus bangsa. Oke. Nah, sekarang kita bakalan coba dengerin pendapat dari saudara Tegar. Apakah bakalan di sisi positif atau di sisi negatif seperti saudara Dikit, atau bahkan di sisi netral, tidak memihak antara kedua itu. Baik, terima kasih atas kesempatan bicara yang diberikan. Saya mungkin mengambil jalan tengah dari pendapat Mbak Neri sama Dikit. Seperti yang kita ketahui bahwa bilingual adalah salah satu kewajiban gadget di mana dunia tanpa batas datang, karena sebagai imbas globalisasi yang masuk ke Indonesia, segala sesuatu yang masuk dari luar negeri pasti memiliki dampak negatif dan positif. Nah, di satu sisi, bilingual itu memberkahi kosakata, penguasaan bahasa, dan di sisi lain munculnya diskriminasi terhadap perbedaan kemampuan penguasaan bahasa yang menekan masyarakat dengan kurangnya pengetahuan terhadap bilingual. Remaja yang tidak siap akan berubah dari segi kemampuan dan mental untuk maju sehingga kesenjangan sosial dalam berbahasa, terutama bilingual, dirasakan oleh beberapa pihak. Untuk menanggulangi hal tersebut, kita dapat menanamkan bilingual sejak dini sebagai kebiasaan bangsa Indonesia dan salah satu dasar dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Oke, kalau dari saudara Tegar ini ternyata netral ya guys. Ada sisi positifnya dan juga ada sisi negatifnya. Kalau sisi positifnya, salah satu contohnya itu pekerjaan internasional. Karena ya sekarang semua pekerjaan itu butuh anak yang bisa berbagai macam bahasa, ya kayak bahasa Inggris itu kan penting banget kan untuk zaman seperti ini. Tapi juga ada sisi negatifnya. Contohnya itu kayak diskriminasi bahasa. Kalau buat yang kesenjangan, kalau yang udah siap ya bisa mengikuti, tapi kalau yang belum siap nanti takutnya ketinggalan. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Menurut kalian, apakah anak-anak yang lebih cenderung menggunakan bilingual, kemampuan bahasa Indonesianya itu kurang baik? Gimana kalau menurut kalian? Menurut saya sendiri tidak selalu seperti itu. Tergantung dari mana kita melihat kefasihan atau seberapa dominan mereka menggunakan bahasa asing itu sendiri. Jika sedari kecil penggunaan bahasanya terlalu kental akan bahasa asing, maka tentu saja kemampuan berbahasa Indonesianya cenderung rendah, karena mereka tidak mempunyai cukup pengetahuan dasar berbahasa Indonesia. Hal tersebut bisa berlaku sebaliknya, tergantung keseimbangan pada konsep bilingual yang dimiliki oleh seorang remaja itu sendiri. Oke, kalau dari saudara Nyali tergantung lingkungan ya guys. Dari kecil itu gimana? Kalau semua emang dari kecilnya bahasanya bilingual ya, mungkin Indonesia sedikit kurang. Tapi kalau semua dari kecil pendidikan bahasa Indonesia emang udah ditekankan ya pasti masih oke-oke aja. Oke, kita bakal coba dengerin pendapat dari saudara ini. Silakan. Oke, menurut saya perubahan bahasa Indonesia apakah kurang baik gitu ya? Iya. Kalau menurut saya sih benar banget, bahasa Indonesianya itu kurang baik karena kan terjadinya percampuran bahasa. Kalau percampuran bahasa itu terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan code switching, di mana itu menurunkan kemampuan bahasanya dan juga menurunkan kemampuan untuk berkomunikasi dalam perkembangannya. Dan karena ada banyak bahasa yang aktif di otaknya, mereka itu akan mengalami kesulitan berbahasa dan kesulitan untuk mengingat suatu hal, suatu kata, nama benda, dan lain sebagainya. Karena ya itu tadi di dalam otaknya bahasanya itu aktif semua secara bersamaan. Itu sih menurut saya. Oke, kalau saudara ini masih agak sedikit negatif tentang bilingual sendiri itu kayak gimana ya? Oke, kita bakalan coba dengerin dulu kali ya pendapat dari saudara Tegar. Silakan saudara Tegar. Baiklah, bilingual atau memunculkan krisis identitas di mana bahasa nasional yang diterapkan tidak semayoritas bahasa luar atau bahasa asing yang dikuasai. Namun, jika adanya perlakuan yang sama antara bahasa nasional dan bahasa asing yang dikuasai, maka keseimbangan akan muncul dan penguasaan kedua bahasa dapat dioptimalkan sehingga tidak terjadi ketimpangan antara bahasa nasional dan bahasa asing. Oke, kalau saudara Tegar lebih ke mayor dan minor bahasanya sih. Kalau
Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah coba tanya. Menurut kalian, gimana sih cara penyeimbangan bahasa dalam berkomunikasi? Oke. Menurut saya sendiri, dalam menyeimbangkan penggunaan bahasa ini sendiri harus dimulai sejak dia kecil atau dari awal ia mempelajari bahasa-bahasa tersebut, yaitu ajarkan sesuai porsi dan kemampuan kognitifnya. Kemudian perlu adanya kesadaran diri dalam menggunakan bahasa yang disesuaikan dengan siapa, kapan, dan di mana bahasa tersebut akan digunakan. Misalnya, ketika bilingual person sedang berbicara dengan penjual bunga, maka ia secara tidak langsung harus menggunakan bahasa aslinya agar sama-sama mengerti tujuan dari komunikasi mereka. Oke, kalau dari Nelly jadi lebih ke sama siapa ngomongnya, kapan, gimana, mengikuti adaptasi kali ya, adaptasi Dan ini semuanya. ya, semuanya. Oke, kalau saya sedikit Pertanyaan ini sih saya lumayan setuju dengan saudari Kelly ya, karena kita sebagai seseorang yang hidup di tengah keberagaman dan kita mayoritas penduduknya itu menggunakan bahasa Indonesia, tentunya bahasa Indonesia itu harus dimaksimalkan dengan baik. Dan untuk mempelajari bilingual atau bahkan multilingual itu seharusnya diajarkan terlebih dahulu bahasa Indonesia. Dan jika seorang tersebut atau anak sudah mengetahui dasar-dasar dan cara menyusun katanya dengan baik, baru kita kenalkan bahasa asing agar nantinya ketika berkomunikasi itu lebih lancar dan juga nggak bingung gitu dalam penempatan bahasa. Oke, kalau dari saudari ini tetap ya berpegang teguh banget sama yang namanya bahasa persatuan kita bahasa Indonesia. Benar banget. Kasih tepuk tangan dong. Persatuan kita ini sebenarnya luar biasa banget. Ya keren banget kekinian. Di tengah-tengah keberagaman banyak banget bahasa-bahasa daerah, bahkan bahasa-bahasa asing tetap bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita coba dari saudara juga silakan. Oke, saya akan menyimpulkan pendapat dari Mbak Nelly sama Mbak Gigi. Oke. Nah, untuk menangani dan mengatasi masalah bilingual yang terjadi ketidakseimbangan antara bahasa nasional dan bahasa asing, perlunya motivasi dari luar dan dalam, dari dirinya sendiri dan peran orang tua, sekolah, dan lingkungan sosial dalam berbahasa, serta peran serta pemerintah dalam membentuk kurikulum nasional. Nah, saya sangat setuju dengan pendapat Mbak Nelly, di mana ketika orang yang sudah bisa berbahasa lebih dari satu bahasa harus memposisikan diri dengan siapa dia berbicara. Terima kasih. Ulangi ya pendapatnya. Jadi dari segi pendidikan itu juga harus memikirkan ya tentang bilingual itu kayak gimana, terus gimana sih anak-anak ini udah cocok belum dikasih bilingual dan sebagainya itu. Baiklah, kalau kita bisa tarik kesimpulan dari pembicaraan siang ini mengenai bilingual cukup menarik. Nah, kita tepuk tangan dulu ya bagi nama kita yang berbeda ini. Dari pembicaraan tadi bisa ada beberapa pendapat yang berbeda, ada juga yang sama, ada yang pro, ada yang kontra. Kalau dari saya sendiri, untuk teman-teman di rumah lebih ke kembalikan ke diri kalian masing-masing sih. Kalau seumpama kalian emang mau pro sama bilingual ini silahkan, boleh. Tapi kalau kontra dengan bilingual ini juga nggak apa-apa. Jadi lebih ke gimana kalian menyikapi tentang tren bilingual ini. Nah, terakhir ya, ada nggak sih dari bintang tamu kita yang mungkin mau memberikan pesan dan apa ya, pesan dan lebih ke kesan untuk para muda-mudi kita yang lagi nonton mengenai bilingual ini? Silakan kalau ada yang bertanya. Oke, mungkin saya saja. Oke. Saya akan menambahkan kesimpulan dari Mas Mbak Raja. Jadi buat teman-teman di luar sana, bilingual itu bagus. Namun jadikanlah bilingual sebagai pemersatu bangsa. Jangan memecah belah bangsa dengan karena bahasa. Apalagi kalian melupakan bahwa kita ini bangsa Indonesia walaupun globalisasi itu masuk. Jadi bilingual ini bagus jika kalian juga mempersiapkan skill, grammar dan lain-lain serta mental kalian sehingga kalian tidak menjatuhkan orang lain yang skillnya berada di bawah kalian. Terima kasih. Iya, terutama dong.
terpecah belah, tercerai-berai gara-gara tren ini. Nah, gak kerasa ya, ternyata kita udah di ujung acara. Sebelumnya saya mau ngucapin banyak banget terima kasih buat bintang tamu yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk datang di acara Topik Aja ini, yang sharing gimana pandangan mengenai bilingual, juga sisi positif dan negatif dari bilingual sendiri. Terima kasih juga buat para penonton yang setia nonton sampai di akhir acara. Sampai di sini aja ya, kita bakalan menutup aja langsung Topik Aja. Saya Ajeng Nabila Sabita, kami undur diri. See you. Dah.